Kembali bersama Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Bang Rizal tadi sudah bicara soal Garuda, tetapi ada juga statement Anda yang kemudian menimbulkan pertanyaan karena Anda mengatakan target pembangunan listrik yang 35.000 megawatt itu sesuatu yang sulit. Saya mau kita realistis. Ya, selain 35.000 ada 7.000 megawatt sisa pemerintahan yang lalu. Total 42.000 megawatt. Nggak mungkin itu dilaksanakan dalam 5 tahun. Ya, sepertiganya aja udah cukup. Sepertiganya sudah cukup? Udah lumayan gitu. Ya, kami kan banyak teman-teman di PLN itu kan alumni ITB semua. Lapor bahwa, iya kan, nggak bisa nih 35.000. Tapi Pak JK ya ngotot aja terus 35.000. Jadi ini juga himbauan lah kepada Pak JK. Be realistic. Ya kan, supaya target-target ini kita bisa capai. Jadi buat tahap berikutnya mungkin baru kita bisa tingkatkan gitu. Bang Rizal, ini kan cerita Anda bicara sebagai pengamat dan bicara sebagai Menko, kemudian akan ada perbedaan bukan? Kan ini kan karena ini keluar, lalu kemudian pasti di dalam kan akan ada pertemuan-pertemuan. Apa yang akan berbeda? Ya, Rizal Ramli kan dikenal memang kritis di luar. Kritis di luar. Tapi di dalam dari dulu juga saya kritis banget. Gitu. Ya kan, pilih mana? Ada orang yang dulu kritis di luar, begitu dalam dia diam melulu gitu loh. Menikmati kekuasaan. Kalau kita tidak menggunakan kekuatan di dalam juga untuk mendorong perubahan, mentransformasikan. Ya kan? Menurut saya mencapai sepertiga saja dari 35.000 itu udah lumayan. Jadi Anda, jadi intinya adalah kritis di luar tapi juga kritis di dalam. Jadi tidak di luar kritis, di dalam diam. Nah, kalau itu kan berpengaruh pada teamwork. Apa yang bisa Anda lakukan supaya itu justru menjadi produktif dalam sebuah teamwork? Oh iya dong, kita kan mau mengubah transform. Mula-mula kaget-kaget sedikit sama Rizal Ramli kan pejabatnya. Tapi begitu udah di dalam ya koordinasi inline. Tapi kan kita perlu istilahnya ini yang terlalu berlebihan lah ya kan, kita kepret dikit gitu loh. Tapi nanti dalam tentu kita akan bahas mana yang ini. Saya pernah jadi Menko dan jangan lupa 22 menteri kita koordinasikan. Ya, karena setiap Jumat semua menteri mesti masukkan laporan apa masalahnya, apa yang dilakukan, polisinya apa. Kemudian hari Jumat malam tim kami sampai hari Sabtu membuat matriksnya. Masalah ini apa sesungguhnya analisanya, angkanya gimana, alternatif solusi harus 3 biji, 1, 2, 3. Kolom berikutnya plus minus dari alternatif policy. Bang Rizal, ini saya dapat pesan, bukan pesan, WhatsApp dari para aktivis. Mereka akan kehilangan Anda untuk beberapa saat karena Anda di dalam. Gimana? Ya memang banyak yang sedih, banyak kalangan pergerakan, aktivis. Senangnya tuh saya di luar. Itu dia. Saya dapat beberapa soalnya pesan. Seneng banget. Kalau kita di luar kan terus terang banyak dari isu, frontline isu di Indonesia. Kami yang mulai. Betul. Ya, istilah pemilu prosedural itu kami. Kriminal, demokrasi itu kami yang perkenalkan. Tapi ada solusinya, ada reformasi pembiayaan. Jadi teman-teman nih kehilangan ini juga. Itu dia, saya tidak heran tadi karena saya dapat banyak pesan. Ya, kayaknya kehilangan kok Mas Rizal mau-maunya sih gabung sama pemerintah, lebih asik di luar gitu. Bang Rizal, terakhir, ini kan 70 tahun kita merdeka. Yes. Ahok saya dengar kutipannya, 70 tahun. Singapura 50 tahun, mereka pensiun enak. Kita 70 tahun masih harus bekerja keras. Saya ingin Anda menyampaikan satu hal tentang 70 tahun Indonesia merdeka. Betulnya Republik udah cukup dewasa. Sayangnya baru 20% rakyat kita menikmati kemerdekaan. Bisa hidup nyaman, bisa nyekolahin anak, punya rumah lumayan. 80% rakyat kita itu belum pernah menikmati arti kemerdekaan. Jadi tugas sejarah kita adalah membuat yang 80% ini juga punya kesempatan. Ya, dalam jangka lebih jauh kami ingin sebetulnya menggeser penggunaan anggaran. Anggaran itu betul hanya untuk 2 tujuan. Agar supaya meningkatkan Human Development Index atau kualitas kesejahteraan rakyat kita,
dan untuk membantu memperbaiki ketimpangan di luar Jawa. Sisanya, baik pembangunan infrastruktur dan lain-lain terutama di Pulau Jaya, jangan dibiayai dengan APBN. Setelah kami bisa dibiayai dengan revaluasi aset, bisa dibiayai dengan kombinasi swasta, dalam maupun luar negeri. Jadi harus ada strategic shift di dalam anggaran agar supaya yang 80% ini juga bisa menikmati. Dan itu bisa dimulai dengan 70 tahun Indonesia ini. Kita mulai insya Allah. Bang Rizal, terima kasih sudah datang ke Makasih, Dah. TBS To The Point. Asik bicara dengan Anda. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Saya tahu pertanyaan yang paling pokok dari Anda adalah mengapa seorang pengkritik dan seorang aktivis, pengkritik keras Jokowi lalu kok jadi menteri. Pak Rizal Ramli sudah menjawab untuk Anda dan silakan Anda mengambil kesimpulan sendiri tentang apa yang dikatakannya karena Anda sudah mendengarnya. Terima kasih atas perhatian Anda bersama kami pada DBS To The Point kali ini dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.